supir cantik pengantar paket khusus yang bernama Chang Eun-ha. Selama menjalankan pekerjaannya, Chang Eun-ha tidak mempermasalahkan isi paket atau identitas pelanggan. Asal mendapatkan bayaran besar, ia tetap melaksanakan tugas yang diberikan bosnya kepadanya. Ia juga menegaskan tidak pernah kembali atau mundur dari tugasnya. Layanan paket khusus yang diterima pun termasuk orang-orang yang hendak melakukan pelarian diri ke luar negeri, seperti 2 orang pria yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang terlibat masalah dan hendak melarikan diri. Sebagai kurir pengantar paket khusus, Chang Eun-ha memprioritaskan suksesnya misi pengantaran. Ia tidak peduli meskipun harus terlibat dalam aksi kejar-kejaran di tengah kota yang sangat membahayakan keselamatan dirinya. Keberhasilan Chang Eun-ha mengantarkan kedua lelaki itu ke tempat tujuan dan menghindari pihak pengejar mereka menarik hati salah seorang dari kedua pria itu, dan mereka berniat untuk merekrut Chang Eun-ha agar dapat bergabung dan bekerja sama dengan mereka. Akan tetapi, tawaran mereka tersebut ditolak dengan keren oleh Chang Eun-ha. Di balik pekerjaannya sebagai supir yang hebat mengantar paket khusus yang selalu terlibat dalam aksi menantang saat kejar-kejaran di jalan raya, Chang Eun-ha memiliki kehidupan keseharian yang sederhana dan tenang bersama Podon, kucing kesayangannya. Di samping itu ada seorang laki-laki yang bernama Kim Do-sik bersama dengan putranya Kim Se-won. Kim Do-sik adalah seorang pengelola situs perjudian online yang menggelapkan uang hasil taruhan permainan baseball yang berjumlah 30 miliar. Selain Kim Do-sik, ada pula pihak lain yang sangat menginginkan uang 30 miliar dan merasa terancam akan kehilangan uang sebanyak itu. Orang itu adalah bosnya yang bernama Bos Cho. Saking ketakutan akan kehilangan uang itu, Bos Cho mulai melakukan pencarian terhadap Do-sik. Bos Cho meminta kepada Kim Do-sik agar ia menyerahkan uang 30 miliar yang ia inginkan itu. Namun Kim Do-sik bersikeras untuk tidak menyerahkan uang itu kepadanya. Sehari sebelum misi pengantaran Kim Do-sik dan anaknya, bos baik menyampaikan kepada Chang Eun-ha akan misinya itu. Pada hari yang sama, mereka pun mempersiapkan misi dengan menyusun strategi rute pengantaran dan mempersiapkan mobil yang dimodifikasi super canggih demi suksesnya misi tersebut. Setelah semua persiapan selesai, maka tibalah waktunya Eun-ha untuk beraksi. Sesuai instruksi bos baik, tibalah Eun-ha di titik penjemputan paket. Seperti biasanya, ia tidak pernah menanyakan apa, siapa, dan bagaimana kondisi paketnya. Dan akhirnya dimulailah pengalaman baru dan luar biasa, bahkan dapat dipastikan tidak pernah terjadi sebelumnya di sepanjang karir Eun-ha sebagai pengantar paket khusus. Eun-ha akhirnya terlibat dalam konflik berdarah dan memakan korban yang tak terduga sebelumnya. Paket khusus kali ini berisi bocah Kim Se-won yang telah terpisah dari sang ayah yang tewas demi menyelamatkannya dari tangan Bos Cho yang beringas menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang 30 miliar. Perjalanan mengantarkan paket kali ini tidak berjalan mulus. Chang Eun-ha kehabisan akal menghadapi Kim Se-won yang tak tahu arah dan tujuan pelariannya. Se-won yang merupakan anak yang pintar memutar otak untuk membujuk Eun-ha agar menunggu sampai ayahnya datang menjemputnya. Namun Eun-ha
yang telah mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi, akhirnya menghubungi bos baik untuk menemukan cara yang tepat memperlakukan paketnya itu. Sesuai arahan bosnya, maka Eun-ha membawa Sewon ke tempat penampungan anak. Namun, setelah menyerahkan Sewon kepada orang yang telah dihubungi bos baik, tiba-tiba ia kembali dan menjemput anak itu lagi. Terlihat bahwa Sewon telah meluluhkan hati Cha Eun-ha yang memiliki sisi lembutnya sendiri. Harapan untuk bertemu kembali dengan sang ayah pun lenyap ketika Sewon mengetahui dari pemberitaan televisi bahwa ayahnya telah tewas. Anak itu pun mulai ketakutan ketika menyadari bahwa benda yang diberikan ayahnya sebelum ia disuruh naik ke mobil yang akan menjemput mereka, yakni mobil Eun-ha, adalah benda yang dicari orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Harapan satu-satunya bagi Kim Se-won adalah memohon bantuan Cha Eun-ha untuk mengantarkan ia bertemu kembali dengan ibunya. Insiden perkelahian di tempat penginapan membuat Se-won ketakutan. Kemampuan bela diri Eun-ha akhirnya membuat mereka keluar dari situasi yang menegangkan itu. Jang Eun-ha yang telah tersentuh hatinya memutuskan untuk membantu Sewon dan mengantarkannya kepada ibu kandungnya. Namun tidak disangka ibu Sewon tidak mau mengakui bahwa anak itu adalah putranya. Sementara Eun-ha menemui wanita penghibur yang diduga ibunya Sewon. Saat itu Sewon yang ditinggalkan di dalam mobil sedang dalam masalah. Ia sangat ketakutan. Dengan cepat ia memeluk Jang Eun-ha yang datang mencarinya di mobil. Namun reaksi tak terduga muncul dari Sewon yang tidak mau menerima informasi yang disampaikan Eun-ha bahwa wanita yang ditemuinya bukanlah ibu kandungnya. Meskipun memang dia ibu kandungnya, namun ia tidak mau mengakui Sewon sebagai anaknya. Tak lama kemudian kelompok Bos Jo menyerang mereka dan situasi tegang dan berbahaya pun terjadi. Dengan keterampilan bela diri dan mengendarai mobilnya, Eun-ha berjuang untuk menyelamatkan diri bersama dengan Sewon. Meskipun mereka lolos dari maut, namun kondisi Eun-ha sangat tidak baik akibat mengalami cedera saat berusaha meloloskan diri dari kelompok Bos Jo. Panik melihat Cha Eun-ha dalam keadaan sekarat, Sewon berusaha mendapatkan bantuan untuk membawanya ke rumah sakit agar Eun-ha mendapatkan pertolongan. Tak tanggung-tanggung ia pun menyerahkan seluruh uang dalam tas ranselnya sebagai bayaran atas bantuan seorang wanita yang memberi mereka tumpangan ke rumah sakit. Bahkan wanita itu bersedia meninggalkan mobil bututnya karena telah mendapatkan uang sebanyak yang ada dalam tas ransel Sewon. Di samping upaya Bos Jo untuk mendapatkan uang 30 miliar, kasus menghilangnya Sewon dilaporkan sebagai penculikan anak oleh Jang Eun-ha. Dan akhirnya kasus ini diselidiki pula oleh tim intelijen nasional karena melibatkan uang 30 miliar yang disembunyikan ayah Sewon. Setelah kondisi Jang Eun-ha membaik, ia mulai mencari solusi untuk menyelamatkan Sewon. Dengan arahan bos baik, anak itu akan dikirim ke Pakistan dan tinggal bersama keluarga dari salah satu rekan kerja Eun-ha di perusahaan transportasi milik bos baik. Namun, sebelum misi penyelamatan Sewon terwujud,
kantor Bos Baik diserang oleh Bos Jo bersama pasukannya. Peristiwa itu akhirnya menewaskan Bos Baik yang dengan susah payah telah melindungi anak buahnya yang terancam bahaya. Kematian Bos Baik membuat Jang Eun-ha kalap dan nekat menghadapi orang-orang yang menyerbu kantor bosnya. Dengan penuh keberanian, ia bertarung seorang diri dengan menggunakan alat-alat perbengkelan seadanya. Ia mengalahkan komplotan penjahat yang sebenarnya tujuan kedatangan mereka adalah menemukan Eun-ha dan bocah paket khusus dalam misi Eun-ha. Di tengah-tengah pertarungannya dengan Bos Jo, Eun-ha berusaha menemukan Sewon yang tadinya bersembunyi dengan rekan kerja Eun-ha yang berasal dari Pakistan. Setelah menemukan Sewon dan berupaya menolong rekan kerjanya yang sedang sekarat, mobil yang ditumpangi mereka ditabrak oleh Bos Jo. Akhirnya Bos Jo membalikkan keadaan dengan meminta Eun-ha untuk menyerah sambil menyandra Sewon. Kebencian Bos Jo terhadap Eun-ha memuncak, dan sambil mengejek Eun-ha, ia melemparkan Sewon ke laut. Dengan cepat Eun-ha menusuknya dengan sebilah pisau, dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh bersama ke laut menyusul Sewon. Eun-ha berusaha menghabisi Bos Jo dan menyelamatkan Sewon. Namun, pada detik-detik sebelum ia dapat membantu Sewon, Bos Jo yang hampir meregang nyawa memasangkan setengah borgol ke kaki Eun-ha, sedangkan satu borgol lain telah terpasang di tangannya sendiri. Tujuannya agar mereka berdua tenggelam bersama. Setelah tim intelijen tiba di tempat kejadian, mereka langsung menolong Sewon yang terapung di air. Upaya menemukan Jang Eun-ha yang tenggelam tidak membuahkan hasil. Namun Sewon sebagai orang yang sudah sangat mengenal Eun-ha dengan kemampuan pertahanan dirinya yang kuat, Sewon yakin bahwa Jang Eun-ha pasti akan selamat. Sewon tetap setia menantikan Jang Eun-ha. Ia tetap setia menuliskan surat untuknya. Kehidupan Sewon berangsur-angsur mulai menjadi normal kembali. Sebagai anak yang tak memiliki orang tua atau wali, Sewon akhirnya tinggal di sebuah panti asuhan dan menjalani kehidupan normalnya sebagai anak sekolah. Namun, ia melewati hari-harinya dengan satu keyakinan bahwa suatu hari Jang Eun-ha akan datang menemuinya. Dan keyakinannya pun menjadi kenyataan. Pada akhirnya, di suatu hari biasa sepulang sekolah, Sewon yang ketinggalan bus sekolah sangat terkejut karena melihat Eun-ha datang menjemputnya untuk membawa dirinya pergi bersama dengannya. Eun-ha sungguh-sungguh datang untuk menepati janjinya kepada Sewon dan membawa Sewon pergi bersama dengan dirinya.